Saya langsung aja mulai, kita yang lalu membahas mengenai salib Kristus ya, yang adalah pusat daripada penggenapan seluruh rencana Allah, itu pusatnya adalah salib Kristus. Namun memang ada pertanyaan dari seorang rekan ya. Kenapa kok salib yang jadi pusat? Dia belum bisa clear itu mengenai kenapa salib itu yang jadi pusat dari seluruh rencana Allah. Nah, sekarang saya mau tegaskan kembali mengenai signifikansi salib sebagai pusat daripada seluruh rancangan Allah. Ya, saya ulangi kembali yang penjelasan sekilas ya, saya ulangi kembali penjelasan saya yang hari Kamis yang lalu. Jadi rencana salib Kristus ini kan sudah rencana sejak kekal. Rencana yang sebelum manusia jatuh dalam dosa sudah ditetapkan salib Kristus. Jadi ini rencana kekal Allah. Jadi salib itu bukan sekedar seperti fenomena yang kita lihat, yaitu salib itu adalah reaksi Allah terhadap kejatuhan manusia dalam dosa. Apakah salib itu reaksi Allah terhadap kejatuhan manusia dalam dosa? Jadi kalau manusia tidak jatuh, ya tidak ada salib. Terjadinya salib karena manusia yang pilih jalan yang salah. Maka karena manusia pilih jalan yang salah, Tuhan bereaksi. Tuhan berespon terhadap kesalahan manusia memilih jalannya. Jadi itu adalah hanya suatu respon atau reaksi Allah. Jadi kalau manusia tidak pilih yang salah, ya Allah nggak jadi mengutus Kristus untuk disalib. Jadi Kristus juga happy-happy di surga tanpa salib. Karena manusia tidak memilih jalan yang salah. Karena manusia pilih yang jalan salah, waduh, Allah putar otak dan mencari solusi, sehingga solusinya itu adalah salib. Itu namanya rancangan cadangan. Ya, atau pemain cadangan kalau di sepak bola. Jadi pemain utamanya mungkin kena tackle itu kakinya sampai patah, nggak bisa main lagi. Nah, dikeluarkanlah pemain cadangan yang sebetulnya itu tadi bukan rencana awal. Rencana awal adalah pemain utama. Nah, demikianlah Kristus itu bukan pemain utama. Ya, pemain utamanya ya Allah saja yang menciptakan langit dan bumi. Sudah. Lalu manusia happy-happy di Taman Eden, bersukaria, bersukacita di dalam ketaatannya kepada Allah. Tapi gara-gara manusia salah pilih, maka pemain cadangan harus dikeluarkan, yaitu salib Kristus.
Itu yang saya bilang kan itu berarti rencana salib itu bukan KW1, itu adalah KW2. Itu sudah bukan plan utamanya ya. Nah, itu the only one plan, bukan. Ternyata ini sudah plan cadangan, rencana cadangan, plan A, plan B. Nah, itulah kalau kita punya konsep bahwa Allah tidak punya penetapan akan dosa. Sehingga terjadinya dosa itu di luar rencana Allah. Berarti salib Kristus pun sebetulnya di luar rencana Allah. Di luar rencana Allah mula-mula maksudnya. Nah, setelah itu baru Tuhan bikin rencana-rencana. Gimana ya solusinya setelah manusia jatuh dalam dosa ini? Oh iya, perlu salib. Nah, akhirnya salib. Kristus diutus untuk disalib. Tidak ya. Itu bukan pandangan yang benar terhadap Alkitab. Pandangan yang benar terhadap Alkitab. Salib sudah sejak kekal ditetapkan oleh Allah sebagai satu-satunya rencana Allah yang sempurna, yang kekal, yang bukan cadangan tapi rencana utama Allah. Sudah bukan rencana cadangan itu, rancangan awal. Nah, lalu rekan yang bertanya pada saya ini kan mempertanyakan terus. Dia bilang, saya kok masih enggak jelas tentang kenapa kok salib harus yang paling utama. Mungkin alasannya itu, alasannya kok salib itu, kenapa kok salib itu yang jadi yang ujungnya. Saya bilang itu bukan ujungnya, itu pusatnya. Ujung sama pusat itu beda loh. Ujung itu kan akhirnya. Nah, ini salib itu bukan akhirnya, salib itu pusatnya. Ya, nah perhatikan ya, salib bukan ujungnya, tapi salib itu pusatnya, senternya. Kalau ujungnya itu kan di end-nya, itu ujungnya. Kalau senternya itu ya pusat, ada lingkaran. Seluruh rancangan Allah itu merupakan suatu bola, pusatnya itu salib. Oke. Lalu saya berargumentasi begini. Saya bilang, sudahlah gampang-gampangan dulu. Logika ini bisa diterima enggak? Apa itu gampang-gampangannya? Saya bilang, apakah Anda mengakui kalau sesuatu yang paling menggentarkan Kristus? Ya, saya ulangi, sesuatu yang paling menggentarkan Kristus. Paling membuat Kristus, tanda petik, ketakutan untuk menghadapi itu cuma satu yang membuat Kristus takut. Seluruh hidup Kristus tidak pernah takut. Coba perhatikan di Alkitab. Pernahkah Kristus takut? Enggak pernah. Cuma satu kali Kristus takut. Yaitu di mana? Di Taman Getsemani. Pergumulan Kristus begitu hebatnya, sampai digambarkan keringatnya menetes seperti darah. Kristus mengalami kegentaran yang luar biasa. Pergumulan paling hebat. Nah, kalau ini diterima,
logikanya begini. Bukankah itu menunjukkan hal yang paling utama dan paling besar yang akan dihadapi oleh Kristus. Karena cuma itu satu-satunya yang menakutkan. Berarti yang paling hebat, paling besar, paling dahsyat, itulah yang akan dihadapi Kristus. Dan pergumulan Kristus zaman Getsemani nggak ada lain kecuali salib. Tidak ada lain. Saudara pernah enggak memikirkan bahwa Kristus tidak pernah takut? Dan cuma satu kali disebut Kristus sangat takut. Sebetulnya ada beberapa terjemahan tentang Kristus takut. Terjemahan lain mungkin lebih menerjemahkan dengan lebih, ya istilahnya lebih lebih cocok untuk Kristus daripada kalau menyebut Kristus takut tuh aneh. Kristus kok bisa takut? Tidak ada yang ditakuti Kristus. Tapi memang jujur memang kata-kata itu bisa ditafsirkan sebagai takut. Lalu ada yang menerjemahkan dalam bahasa Inggris itu grief, ya. Nah, grief itu kesedihan yang amat sangat luar biasa. Grief. Kesedihan yang amat sangat luar biasa. Oke. Takut itu mau diterjemahkan kesedihan yang amat luar biasa pun juga menunjukkan bahwa peristiwa itu akan dahsyat dan sangat besar. Lalu saya tanya sama rekan yang tadi mempertanyakan tentang salib itu. Setuju nggak kalau ini ketakutan Kristus satu-satunya ini menggambarkan bahwa salib itu adalah yang karya yang paling utama dan paling dahsyat dari seluruh karya Kristus? Ya, dia setuju. Ya memang toh, kalau itu satu-satunya yang membuat Kristus gentar, kan tidak ada peristiwa lain yang bagi Kristus itu menggentarkan. Nah, jadi ini sekarang kita masuk pada tahapan-tahapan. Nah, lalu rekan saya ini bilang, tapi itu belum menjelaskan maksudnya kenapa kok salib. Ya memang itu perkara yang amat sangat besar dan menggentarkan Kristus, tapi kenapa itu kok salib? Kenapa harus salib yang jadi pusat? Oke. Nah, sekarang saya akan jelaskan supaya tuntas. Karena diskusi saya dengan rekan ini adalah, ya saya salut dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita makin tajam dan makin tajam. Bukan hanya ikut-ikutan aja. Oke ya, saya akan tampilkan. Ya, penetapan salib Kristus sebagai pusat rancangan keselamatan. Ini ayat sudah kita baca. Kalau ada saudara yang belum baca, silakan nanti baca sendiri. Kisah 4 ayat 27 sampai 28 dan Kisah 2 ayat 22 sampai 23. Nah, sekarang saya perinci. Yang pertama, ini sebagian sudah saya sebut juga di minggu lalu. Karya pendamaian ini bukan semata-mata demi keselamatan manusia. Nah, kenapa orang seringkali salib itu adalah pusat dari seluruh rancangan keselamatan Allah? Karena memang Allah itu melakukan segala sesuatu itu demi manusia.
demi manusia. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan manusia ini yang sudah rusak, dan manusia yang sudah kehilangan keselamatan, maka Allah juga punya rencana yang paling utama adalah demi kepentingan manusia. Allah dari awal penciptaan sudah sangat mementingkan manusia. Manusia diciptakan dengan ciptaan yang paling utama menurut gambar dan rupa Allah. Dan segala sesuatu diciptakan untuk manusia. Tapi manusia jatuh dalam dosa dan Allah tetap mengutamakan manusia di atas segala-galanya. Dan Allah mengorbankan segala-galanya demi manusia. Terus terang saya enggak setuju pendapat seperti itu. Kenapa? Kalau seperti itu, berarti seolah-olah manusia ini malah lebih penting dari Allah ya. Coba direnungkan. Kalau Allah sampai sedemikian rupanya, rancangannya, usahanya, segala karya-karyanya, dan pengorbanannya, semua demi manusia. Berarti manusia ini bisa-bisa lebih penting dari Allah sendiri. Tidak, itu kesimpulan yang salah. Saya tidak menyangkal ya bahwa memang manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan manusia itu sangat istimewa. Saya tidak menyangkal itu. Tapi kalau sampai diungkapkan dengan begitu vulgarnya, semua adalah demi manusia, maka salib Kristus itu pun demi manusia. Salib Kristus adalah pusat seluruh rancangan Allah karena itu demi manusia. Saya enggak menafsirkan begitu. Tapi saya menafsirkan bahwa memang rancangan Allah itu adalah supaya manusia itu bisa mengenal Allah dengan benar-benar. Ya, mengenal Allah yang benar-benar Allah. Dan Allah yang benar-benar Allah adalah Allah yang mau mengasihi dan mau berkorban bagi manusia. Tapi nanti dulu, ini tidak berhenti sampai di sini. Ya, sorry, ini saya agak keliru. Saya lepas dulu ya. Saya agak keliru, ini saya terlalu cepat ini menjelaskan, tapi nggak apa-apa. Itu sebagai track awal dulu ya. Sebagai track awal. Ya, ini dulu deh. Sebentar. Sabar. Sabar. Ini harus ditata dulu soalnya ini saya belum sempat menata ini. Oke. Yes. Ya, ini saya
mulai dengan yang paling awal ya. Tadi sebetulnya penjelasan saya itu sudah di tengah-tengah, tapi nggak apa-apa. Ini kita mulai dari yang paling awal. Ya, nah, penetapan salib Kristus sebagai pusat rancangan keselamatan. Yang pertama, ini yang pertama. Bahwa rancangan keselamatan itu sudah dinyatakan sejak Kejadian 3 ayat 15. Ini menunjukkan bahwa memang ini hal yang terpenting. Dan ini adalah yang menjadi pusat rancangan Allah. Kejadian 3 ayat 15. Bahwa ada permusuhan antara keturunan si ular dan keturunan perempuan. Dan itu semua penafsir Alkitab menunjukkan bahwa ini menunjuk kepada Kristus. Tidak ada penafsir Alkitab kecuali penafsir ngawur. Penafsir Alkitab yang benar tidak ada yang menyangkal bahwa ini nubuatan mengenai kedatangan Kristus sebagai sebagai suatu pernyataan bahwa Allah akan meremukkan kepala si ular. Jadi sebetulnya kalau yang tadi saya bilang itu semua adalah untuk manusia, sebetulnya coba kita lihat ya, apa maksud Allah mengatakan bahwa kepala si ular akan diremukkan. Itu sebetulnya mau menunjukkan apa ya? Nah, lalu si ular itu akan meremukkan tumitnya. Sebetulnya itu gambaran apa? Nah, coba direnungkan. Apakah itu memang pusatnya adalah manusia? Ya, saya kira salah kalau itu disimpulkan pusatnya adalah manusia. Memang itu untuk kedatangan Mesias kan juga untuk keselamatan kan. Itu tidak disangkal memang itu untuk keselamatan manusia. Yes, pasti yes. Tapi sebetulnya inti utamanya bukan itu. Inti utamanya bukan semua demi manusia. Salah itu. Kalau inti utamanya semua demi manusia, yaitu tadi saya bilang, berarti manusia itu lebih penting dari Allah. Sampai Allah mau melakukan segala sesuatu itu habis-habisan demi manusia. Emangnya Allah itu punya berhala manusia, sehingga Allah itu gila-gilaan terhadap manusia. Manusia itu berhala. Manusia itu jadi berhalanya Allah. Lucu ya. Pasti enggak lah. Orang ciptaan kok jadi berhala itu bagaimana? Oke. Tapi nubuat ini adalah nubuat tentang keturunan si ular dan keturunan perempuan. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Ya, coba kita baca aja deh supaya mantap. Ya kan? Kita tidak menduga-duga Kejadian 3:15 itu bunyinya bagaimana. Ya, sekarang kita baca aja. Saya minta ada teman mau bacakan, silakan. Mic-nya tolong. Siapa yang mau baca? Oh ya, Pak Hendarto, silakan.
Saya bacakan, Pak ya. Ya. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yes. Heran ya, sebetulnya nubuatan ini yang seringkali ditafsirkan semua bagi manusia, semua bagi manusia. Ini Allah nggak bicara sama manusia loh. Allah bicaranya sama ular. Nah, unik kan? Allah tidak berjanji kepada manusia loh ini. Ya memang nanti ada nubuatan tentang Kristus datang di kitab Yesaya dan sebagainya, itu nubuatan tentang Kristus. Tapi ini pertama kali menyatakan akan kedatangan Mesias itu bukan untuk tidak ada istilah untuk manusianya, itu tidak ada. Ini istilahnya itu Allah akan meremukkan kepala si ular. Nah, coba direnungkan baik-baik ini. Jadi ini suatu pernyataan bahwa nubuatan Allah mengenai keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala si ular. Oke. Ya, dan ini siapa? Ya pasti Kristus lah. Ya pasti Mesias lah. Oke. Lanjut ya. Nah, berikutnya. Salib Kristus juga sudah dinyatakan melalui peraturan ibadah, yaitu ada korban penebus dosa. Tiap kali bangsa Israel melakukan ibadah, ada korban penebus dosa, dan itu menunjuk kepada Mesias yang akan datang, yang menjadi korban yang sempurna. Apanya yang ini membuat ini tidak menjadi pusat? Pasti pusat salib Kristus ini. Ya, tiap kali bangsa Israel ibadah, ada korban penebus dosa. Yang dikorbankan adalah anak domba yang tak bercacat. Dan itu melambangkan siapa? Mesias. Dan ternyata ini korban penebus dosa ini kan puncaknya di mana? Ya disalibkan. Kristus itu korbannya di mana? Korban Kristus itu. Apa waktu dia lahir? Itu puncaknya dari korban Kristus, kelahirannya. Ya enggak dong. Apa waktu Kristus naik ke surga itu pengorbanannya? Ya enggak dong. Jadi pengorbanan Kristus itu di mana? Puncak pengorbanan Kristus, salib. Enggak ada yang lain. Dan itu di tiap kali bangsa Israel ibadah itu diarahkan ke situ. Itu maksudnya. Tapi memang ya kenyataannya banyak orang Israel melakukan itu tanpa mengerti. Ya pokoknya ini aturan ibadah ya dilaksanakan gitu aja. Ini tata cara ibadah. Ya dilaksanakan, korban penebus dosa ya dilaksanakan. Ya saya nggak tahu berapa persen orang yang memahami, berapa persen yang tidak memahami. Tapi sebetulnya kalau lihat bangsa Israel adalah bangsa yang religius, mestinya mereka turun-temurun itu diajarkan kepada anak-anaknya. Jadi mereka mengerti, bukan tidak mengerti loh. Cuma ya nggak tahu ya. Di antara yang
diajarkan kepada anak-anaknya siapa yang pilihan dan siapa yang bukan pilihan, I don't know. Oke. Yang jelas ini adalah gambaran salib korban penebus dosa. Dan memang ada gambaran-gambaran Mesias yang lain seperti ular tembaga dan sebagainya saya tidak sebut ya, karena terlalu banyak nanti. Sebetulnya seluruh perjanjian lama itu menggambarkan Kristus itu amat sangat banyak dan menubuatkan kedatangan Kristus itu juga amat sangat banyak. Tetapi ya intinya kan salib itu kan ya korban penebus dosa ini. Ya termasuk ular tembaga, iya, cuma kan ular tembaga itu enggak dibawa terus-menerus atau terus-menerus dipandang oleh bangsa Israel. Yang jelas terus-menerus itu adalah waktu ibadah ada korban penebus dosa. Oke. Ini yang juga pernah terjadi, yang pernah dipertanyakan oleh Pak Aryo. Sekarang ini orang Israel masih melakukan ini enggak? Ya itu yang saya nggak tahu, sorry. Saya belum meneliti tentang ibadah orang Israel zaman sekarang itu kayak apa. Nggak tahu saya. Saya nggak meneliti sampai di situ. Oke, C. Nah, kedatangan Kristus seperti yang tadi saya katakan itu juga dinubuatkan oleh para nabi. Terutama memang yang paling amat sangat jelas adalah Nabi Yesaya. Dan juga di Mazmur juga ada, tapi enggak sampai amat sangat jelas seperti yang ditulis oleh Yesaya. Ada sih yang jelas juga, saya cuma enggak terlalu ingat ayat-ayatnya. Ya, cuma ini sudah, ya karena kan kita tujuannya kepada ini ya, inti salibnya. Nah, waktu Kristus datang ke dunia, Kristus itu memberitakan bahwa dia akan sengsara, akan disiksa, dan akan mati. Berita kematiannya itu sampai 4 kali. Ini menunjukkan bahwa inti pusat daripada misi kedatangan Kristus adalah dia harus mengalami disiksa sampai mati. Nah, itu diucapkan bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tapi 4 kali. Ini menunjukkan benar-benar ini adalah inti daripada pengorbanan Kristus. Salib itu pusatnya. Oke, berikut. Nah, ini yang tadi saya bilang. Sebetulnya pergumulan Kristus yang paling berat dalam seluruh hidup Kristus, satu-satunya yang paling menggentarkan Allah Tritunggal juga. Bukan hanya Kristus, tapi Allah Tritunggal. Itu adalah waktu Kristus di Taman Getsemani. Itu yang pergumulan paling berat. Dan dialami Kristus waktu di mana? Di salib. Di salib itu di mana? Waktu Kristus mengalami keterpisahan dari Bapa. Kapan? Waktu Kristus mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Apa yang digambarkan pada waktu itu? Dunia gelap selama 3 jam. Ya, menunjukkan perpisahan antara Kristus dan Allah Bapa yang begitu tanda petik
mengerikan sebetulnya. Tapi kita tidak bisa mengerti bagaimana gambaran kengerian itu yang amat sangat menggentarkan Allah Tritunggal itu. Kita tidak bisa memahami, tapi pasti amat sangat dahsyat. Dan itu adalah senternya, itu adalah pusatnya. Oke. Nah, lalu ada ayat ini. Ya, kenapa ayat ini mengatakan bahwa musuh yang terakhir yang dikalahkan oleh Kristus adalah bukan iblis, tapi musuh terakhir yang dikalahkan adalah maut. Nah, padahal di kejadian tadi ketiga ayat 15 itu sepertinya itu musuhan ya antara keturunan ular dan keturunan perempuan itu musuhan ya. Sampai terakhir kepala si ular akan diremukkan. Mestinya kalau begitu, yang poin F ini, musuh terakhir yang dikalahkan itu adalah setan musuhnya. Atau si ular itu. Tapi kenapa kok Alkitab malah tidak bilang musuh terakhir yang dikalahkan itu adalah si ular? Kenapa? Kenapa kok malah maut? Nah, itu poinnya. 1 Korintus 15 ayat 26. Coba kita tolong ada yang mau bacakan. 1 Korintus 15 ayat 26. Tolong host bisa bantu. Mic-nya siapa yang mau bacakan? Ini hostnya gimana ya? Ikut acara apa enggak ya? 1 Korintus 15 Silakan. 20. Begini firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus 1 Korintus 15 ayat 26. 26 ya Pak. Akhir yang dibinasakan. Oh iya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Yes. Sudah jelas ini. Musuh terakhir yang dikalahkan ialah maut. Kapan itu maut itu? Yang dikalahkannya apa artinya? Dibayar. Dibayar lunas oleh Kristus. Ternyata Kristus itu bukan lalu mau mengalahkan iblis. Kayak apa sih caranya mengalahkan iblis? Oh, perang gitu. Kristus dan iblis berperang. Wah, kayak ahli silat. 2 tokoh silat yang akan saling menghancurkan. Wah, antara Kristus dan iblis bermain silat. Mau menghancurkan. Seperti itu. Tidak. Ternyata tidak ada gambaran bahwa si setan lawannya Allah. Dan Allah mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghancurkan setan. Tidak ada itu, tidak ada. Ternyata cuma ini yang dikaryakan. Nah, bukan cuma ya, ini suatu hal yang amat luar biasa yang dikaryakan oleh Kristus, yaitu mengalahkan maut. Bukan mengalahkan iblis. Nah, ini saya sudah bahas di satanologi. Saya ingin tahu, kenapa kok Tuhan itu tidak dikatakan di Alkitab, akhirnya Tuhan mengalahkan iblis. Haleluya. Wah, mestinya gitu. Tapi enggak. Ayo, kenapa jawabannya? Ada yang mau jawab? Sekarang kita buka forum aja deh.
Siapa yang mau jawab kenapa kok tidak dikatakan akhirnya Allah mengalahkan iblis? Siapa yang mau bicara? Silakan. Saya Pak, Pak Roni, silakan. ya karena musuh yang paling berat itu maut, itu keterpisahan kita dengan Allah. Jadi berarti hidup yang kekal itu tidak pernah akan kita miliki. Sementara kalau setan kan memang ada waktunya. Dia akan dihukum pada hari penghakiman besar. Terima kasih, Pak. Karena poin utamanya itu adalah hal Membayar yang lunas. paling besar itu adalah keterpisahan dengan Allah. Baik, yang lain silakan tadi Bu Willy. Ya, membayar lunas utang dosa kita yang kita tidak mampu melakukannya. Ya, cuma tadi pertanyaan saya kan, kenapa kok tidak dikatakan bahwa Allah mengalahkan iblis? Tadi Pak Roni sudah sebut sedikit. Iblis Karena itu setan juga sudah dikalahkan. kuasa iblis dan Dosa Allah itu. maut. Gantian. Ngomongnya jangan bareng-bareng. Iblis dengan Allah itu berbeda, Pak. Itu bukan sistem dualisme, tapi Allah itu iblis itu dalam kendali Allah, termasuk juga di situ. Yes. Karena iblis sudah dikalahkan. Iblis itu bukan musuh Allah. Iblis bukan musuh Allah. Oke, good. Sudah cukup. Ya, tadi Pak Roni juga sudah jelaskan, Pak Endarto. Jadi, iblis itu bukan lawannya Allah, nggak ada apa-apanya. Iblis itu bagi Allah itu kecil, ya. Kecil sekali iblis bagi Allah itu apa? Ya, Tuhan kalau sekali hembus, langsung lenyap iblis itu. Sekali lagi itu saya sudah jelaskan di satanologi, makanya saudara kalau belum dengar satanologi itu coba dengar yang lengkap. Ya, nggak ada apa-apanya. Kalau bahasa Surabayanya itu cote, cote itu kecil sekali, enggak, istilahnya bukan lawannya. Ya, iblis itu bukan lawannya Allah. Nggak ada apa-apanya itu. Ya. Musuh beratnya Allah. Wah, ada mana sih ada musuh beratnya Allah? Ya? Di Alkitab itu apa ada? Allah punya musuh berat sampai Allah kewalahan. Nggak ada. Ya, kita seringkali salah paham. Kita seringkali salah konsep. Dipikir, oh iblis itu gede banget, sampai Allah itu sendiri sampai kesulitan mau mengalahkan iblis. Apanya yang kesulitan? Tapi yang paling berat bagi Kristus bukan mengalahkan iblis. Paling berat bagi Kristus, dia harus mengalami keterpisahan dengan Bapa. Itu yang paling berat. Itu yang menggentarkan Kristus. Makanya keterpisahan dengan Allah ini yang disebut dengan maut. Ya, sebetulnya kata musuh itu juga sebetulnya unik itu kata musuh itu. Karena maut itu kan bukan makhluk maut itu. Maut itu kondisi. Kondisi keterpisahan dengan Allah itu maut. Manusia yang mati rohani itu keterpisahan dengan Allah. Adam dan Hawa mati waktu makan buah itu karena keterpisahan dengan Allah. Itu bukan makhluk itu kondisi. Dan Kristus mengalahkan
musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut. Itu bukan makhluk. Itu kondisi. Makanya pengertiannya adalah sebetulnya yang terakhir yang harus dialami oleh kondisi yang harus dialami oleh Kristus yang amat sangat berat adalah keterpisahan dengan Allah. Makanya musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut. Itu bahasa simbolik sebetulnya. Jadi bukan musuh terakhir yang dikalahkan adalah setan. Aduh, setan tuh nggak ada apa-apanya. Setan itu cuma alatnya Tuhan. Alat negatif Tuhan. Setan itu bahkan diperalat oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Allah. Cuma setan tidak tahu. Setan tidak tahu kok dia dijadikan alat di dalam menggenapi rencana Allah. Melalui pengkhianatan Yudas, maka rencana Allah akan digenapi. Melalui orang-orang Yahudi mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Rencana Allah akan digenapi. Melalui pengadilan di Pontius Pilatus. Melalui Herodes. Melalui Kayafas. Rencana Allah akan digenapi. Luar biasa. Inilah salib pusat daripada semuanya. Oke. Puji Tuhan. Boleh memahami kebenaran-kebenaran yang dahsyat. Ya. Oke. Lanjut. Sebentar, saya mau start dulu ini. Ya, maklumlah. Saya menata sendirian ini. Oke, sebentar ya. Sabar. Ini harus dimulai dengan poin. Yes. Ya. Oke. Sekarang yang G. Tadi F ya. Yang terakhir itu kan F. Sekarang G. Ya ini yang tadi saya bilang ini sebetulnya akhir-akhir penjelasan saya. Nah, banyak orang menganggap bahwa salib adalah pusat segala-galanya karena pusat segala-galanya memang Allah mau memberikan kepada manusia itu yang terbaik. Ya, Allah mau segala-galanya, pusatnya adalah demi manusia. Seluruh karya Allah adalah demi manusia dan demi keselamatan manusia. Karena itu Kristus mau mati, berkorban, mengorbankan hidupnya juga demi manusia. Nah, itu yang saya bilang, ini salah kaprah. Seolah-olah kan manusia itu begitu hebatnya, sampai begitu luar biasanya di mata Allah, sampai Allah itu pun seolah-olah memberhalakan manusia di atas Allah sendiri. Itu tidak mungkin.
Tidak mungkin, itu sudah error. Logikanya sudah error. Yang benar bagaimana? Nanti dulu, sabar. Ini saya cuma mau menjelaskan ya. Sebetulnya salib Kristus itu kan pendamaian. Pendamaian. Dan Allah sudah merancang pendamaian itu sebelum dunia dijadikan. Bagi orang-orang pilihannya, ya, untuk berdamai dengan Allah melalui karya Kristus di kayu salib. Jadi sebetulnya ini bukan demi manusia, ini adalah demi penggenapan rencana Allah. Apa penggenapan rencana Allah? Yaitu pendamaian. Ya memang manusia yang berdamai dengan Allah. Tapi sebetulnya yang menjadi pusat itu adalah rancangan Allah yang digenapi. Bukan demi manusia, demi rancangan Allah digenapi. Saya harap saudara bisa membedakan ini. Kalau demi manusia, ya itu tadi, manusia itu malah jadi Tuhannya Allah, berhalanya Allah. Manusia itu segala-galanya bagi Allah. Tidak. Yang mau digenapi itu adalah rancangan Allah sendiri. Nah, saya lanjut. Poin H. Ini poinnya. Yaitu supaya orang tebusannya dan semua makhluk memuliakan nama Tuhan. Ini intinya sebetulnya. Salib Kristus itu, saudara, memang tidak disangkal itu salib Kristus itu mendamaikan orang pilihan untuk berdamai dengan Allah. Tapi juga, perhatikan ini, salib Kristus itu diproklamasikan kepada semua yang hidup. Saya ulangi, salib Kristus itu diproklamasikan kepada semua yang makhluk hidup, baik di surga, baik di bumi, baik di neraka. Salib Kristus diproklamasikan bahwa memang Kristus sudah mengalahkan maut. Dan Kristus adalah satu-satunya yang patut dimuliakan bersama dengan Allah Tritunggal. Itu. Coba baca. Ya. Pertama, baca 2 Korintus 5 ayat 15. Coba tolong dibacakan. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yes. Sebentar ya, saya tata lagi nih. Sebentar, saya mau share ayatnya. Dua Korintus pasal 5 ayat 15.
Nah ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ini semua orang ini, semua orang pilihannya ya. Sudah tidak usah diragukan. Kristus telah mati untuk semua orang pilihan, supaya mereka yang hidup, yaitu yang telah diselamatkan itu, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Perhatikan. Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Siapa mereka? Semua orang? Tidak. Semua orang pilihan. Jadi orang pilihan itu diselamatkan buat apa? Supaya orang pilihan itu hidup bagi Dia. Hidup bagi Kristus. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk Dia, hidup untuk Kristus. Jadi apakah manusia diselamatkan demi kepentingan manusia? Saya katakan tidak. Finalnya manusia diselamatkan bukan untuk manusia. Finalnya adalah manusia diselamatkan untuk manusia hidup bagi Allah. Dan hidup memuliakan Allah. Hidup bagi Dia sama dengan hidup untuk kemuliaan Allah. Bukan hidup untuk diri sendiri. Ini setara dengan Roma 14 ayat 7-9, nanti baca sendiri ya. Roma 14 ayat 7-9. Setara juga dengan 1 Korintus 6 ayat 19-20. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Setara juga dengan ayat lain yang melengkapi, yaitu 1 Korintus 10 ayat 31. Sekali lagi Roma 14 ayat 7-9. Ya, Roma 14 ayat 7-9, 1 Korintus 6 ayat 19-20, dan 1 Korintus 10 ayat 31. Supaya hidup orang yang ditebus adalah hidup bagi Dia, hidup bagi kemuliaan Allah. Ditambah lagi ayat favoritnya Pak Hendarto, Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tapi ini ayat ini justru ini yang jadi puncaknya. Roma 11 ayat 36 itu puncaknya. Bahwa salib Kristus untuk menyatakan kemuliaan Allah. Itulah yang membuat salib Kristus adalah pusat. Salib Kristus itu menyatakan kemuliaan Allah. Orang baru tahu Kristuslah yang mengalahkan segala-galanya. Mengalahkan maut sama dengan mengalahkan segala-galanya. Iblis itu tidak ada apa-apanya. Penguasa dunia tidak ada apa-apanya. Karena yang paling mengerikan bukan penguasa dunia. Yang paling mengerikan bukan kuasa setan. Yang paling mengerikan adalah maut. Itu. Luar biasa kan? Merenungkan salib ini luar biasa. Ayat berikutnya. Coba kita buka Filipi. Filipi pasal 2. Ayat 10-11. Filipi pasal 2 ayat 10 sampai ayat 9, ayat 9 sampai 11. Silakan, saya mau bacakan.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Ya, saudara lihat ayat ini. Ayat ini didahului ayat apa? Coba lihat ayat 8 ini. Dan dalam keadaan, tolong mic-nya bisa di-mute ya. Pak Wahyu, mic-nya bisa di-mute. Pak Wahyu nggak dengar. Oke. Saya ulangi. Ayat 8 perhatikan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah pusat merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena Kristus mati di kayu salib itu dikatakan di ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini yang tadi saya katakan, salib Kristus itu diproklamasikan sebagai kemenangan atas segala sesuatu. Ya. Dan karena itu Kristus dinyatakan Allah mengaruniakan kepada Kristus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Siapa yang bertekuk lutut? Segala ada yang di langit, di surga, dan yang ada di atas bumi, di bumi, dan yang ada di bawah bumi, termasuk neraka. Segala lidah juga mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah pusat daripada semuanya. Pusat daripada segala karya Kristus adalah demi kemuliaan Allah. Sudah, mau apa lagi yang menjadi pusat daripada ini? Tidak ada yang lebih penting daripada salib. Nah, sekarang kembali kepada PowerPoint saya tadi. Akhirnya, ini ya, saya tambahi ayatnya. Roma 14 ayat 7 sampai 9. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Lalu 1 Korintus 10 ayat 1. Filipi 2 ayat 10 sampai 11, kemudian Roma 11 ayat 36. Sudah mantap. Dan ini semua berakhir dengan SDG, Soli Deo Gloria. Salib Kristus adalah pusat daripada rancangan keselamatan Allah. Musuh terakhir yang dikalahkan adalah maut. Berarti sudah tidak ada musuh lain. Setelah Kristus mengalahkan maut, semuanya sudah finish. Oke. Itulah berita salib, saudara.
Tuhan memberkati kita semua. Kalau ada pertanyaan, ada yang nggak jelas, silakan dinyatakan. Ada dari Pak Wahyu Heru Lukito. Klarifikasi berkaitan definisi maut secara alkitabiah dari Roma 6 ayat 23. Yes. Selanjutnya dalam 1 Korintus 15 ayat 26. Pengertian maut oleh banyak tafsir disebut kematian. Sedangkan Roma 6 ayat 23 merujuk maut adalah upah dosa. Mohon penjelasan. Iya. Iya. Upah dosa itu maut. Maut itu bukan sekedar kematian jasmani, salah. Maut itu kematian rohani. Karena yang disebut dengan kematian di Kejadian 2 ayat 17. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Maka Adam dan Hawa makan. Pada hari kamu memakannya, kamu mati. Waktu Adam dan Hawa makan, hari itu dia nggak mati. Jadi yang dimaksud adalah mati rohani. Dan kalau kita lihat di Alkitab, keseluruhan Alkitab, yang dimaksud maut itu adalah keterpisahan dengan Allah. Dan itu yang paling mengerikan. Dan itulah yang dibayar oleh Kristus. Yang dibayar oleh Kristus bukan kematian jasmani. Yang dibayar oleh Kristus adalah kematian rohani, yaitu terpisah dari Bapa. Kematian jasmani itu bukan membayar hutang dosa. Kematian jasmani itu menyatakan bahwa karya Kristus sudah selesai. Baru rohnya kembali kepada Bapa. Kematian jasmani itu bukan hukuman. Kematian jasmani itu Kristus sudah selesai. Dan rohnya kembali kepada Bapa. Sudah. Apanya lagi yang mau diperkarakan di dalam kematian jasmani Kristus? Ya, karena sebelum Kristus mati jasmani, Kristus sudah bilang. Ya, sudah genap. Saya lebih senang pakai kata genap daripada selesai. Sudah genap. Ya, memang bahasa Inggrisnya it is finished. Kalau dalam pertandingan itu finish. Sudah tuntas semuanya, genap semuanya. Itulah. Sebelum mati loh itu. Sudah finish. Sebelum mati jasmani. Jadi kapan tuh finishnya? Jelas waktu Kristus mengalahkan maut. Yaitu terpisah dari Bapa selama kurang lebih 3 jam. Yang membuat Kristus gentar. Itu apa yang membuat Kristus gentar? Mati jasmani? Jelas tidak. Mati jasmani tidak membuat Kristus gentar. Ya, para martir juga semua mengalami mati jasmani. Mereka lebih memilih mati daripada harus menyangkal Kristus. Teroris berani mati demi idealis mereka. Berani mati. Kalau Kristus takut mati jasmani, Kristus kalah sama teroris. Itu saya sudah beberapa kali ungkapkan kebenaran-kebenaran ini. Tidak mungkin Kristus gentar sampai ketakutan luar biasa di Taman Getsemani. Ketakutannya adalah ketakutan mati jasmani. No. Itu tafsiran ngawur. Ya maaf, saya kalau keterlaluan. Tapi ini untuk menegaskan banyak orang yang keliru menafsirkan ketakutan Kristus.
Kristus sendiri mengajari murid-muridnya apa? Jangan takut yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh nyawa. Takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh maupun nyawa. Itu ajaran Kristus. Lalu Dia sendiri gemeteran takut mati jasmani. Aduh. Ada yang bilang, ya Kristus kan manusia toh, sama seperti kita. Kita kan juga takut mati. Jadi Kristus takut mati itu ya wajar. Ngawur lagi. Ya, maaf. Saya kalau ngomong mungkin terlalu vulgar saya kalau ngomong ya. Tapi ya biar ini menegaskan suatu kebenaran. Baik, silakan Pak Sony. Oke, selamat malam Pak Andi. Selamat malam. Terus terang malam ini saya cukup mendapat pemahaman yang baru dan juga terima kasih Pak Andi untuk informasinya. Saya rasa ini yang baru bagi saya. Pertama yaitu bahwa Kristus mati bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk mengenal Allah yang benar-benar Allah. Ya, terima kasih, ini pemahaman saya yang baru ya. Selama ini saya menganggap bahwa Kristus mati itu untuk manusia, karena manusia makhluk yang dikasihi, yang paling Dia kasihi. Nah, itu saya rasa ini terima kasih untuk pemahaman yang baru ini. Yang kedua juga pemahaman yang baru yang saya dapati hari ini Pak Andi, yaitu bahwa musuh terakhir itu adalah maut. Nah, maut itu bukan berarti kematian, tapi maut itu keterpisahan dari Allah. Ini juga pemahaman yang sangat baru bagi saya. Terima kasih juga untuk Pak Andi. Dan yang ketiga juga saya mendapat suatu pemahaman yang baru bahwa orang supaya orang menebus itu ternyata tujuannya itu untuk supaya makhluk itu memuliakan Tuhan ya. Nah, pertanyaan saya begini Pak Andi. Kalau Kristus itu mati, Dia takut karena mengalami maut. Maut ya artinya keterpisahan dengan Allah. Nah, Pak Andi tolong jelasin bagaimana maksudnya keterpisahan ini. Karena kalau kita lihat di dalam Kejadian bahwa manusia Adam dan Hawa mati secara rohani juga adalah keterpisahan dengan Allah karena dia berbuat dosa. Apakah keterpisahan ini yang Kristus itu karena dia berbuat dosa atau bagaimana Pak? Ini saya kurang mengerti Pak. Tolong penjelasannya Pak. Maut yang keterpisahan ini bagaimana? Apa kalau Adam dan Hawa kan dulu maut itu karena dia berbuat dosa sehingga terpisah dari Allah. Nah, ini Kristus ini maut terpisah dari Allah, ini pengertiannya bagaimana ya Pak? Tolong penjelasannya Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi bagaimana Kristus mengalami maut? Apakah Kristus berbuat dosa? Jelas tidak. Kristus tidak berbuat dosa dan tidak ada dosa di dalam dirinya. Tapi ada tapinya. Ada ayat yang mengatakan, sebentar saya harus cari ayatnya. Sebentar sabar ya. Dia yang tidak berdosa dibuat berdosa itu ya Pak Andi? Iya. Sebentar ya. Kalau ada yang bisa ketemu ayatnya, silakan. Dua Korintus 5 ayat 21 Pak. 21. Oh ya, good. 2 Korintus 5 21 ayat 21. ayat 21. Sebentar ayatnya ini. Jadi terusannya ayat 15 tadi ya.
Sebelumnya, Pak. 2 Korintus 5 ayat 21 tuh. Sebelumnya 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir. Maksud saya sesudahnya 2 Korintus 5 ayat 15. Ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Jadi Kristus tanpa dosa, tapi dijadikan berdosa atau dibuat menjadi dosa. Nah, ini sesuatu yang sama sekali nggak mungkin bisa kita mengerti akan suatu mekanismenya itu bagaimana, tapi betul-betul mengalami keterpisahan. Keterpisahannya itu bagaimana juga sangat-sangat sulit untuk dijelaskan di dalam logika manusia yang sangat terbatas ini. Tapi yang pasti ada keterpisahan. Kenapa? Karena yaitu tadi, maut itu adalah terpisah dari Allah Bapa. Terpisah relasi dengan Allah Bapa. Makanya yang paling mengerikan bagi Kristus itu dia harus terpisah dengan Bapa. Andi, bisa diilustrasikan yaitu Allah memalingkan wajahnya. Bisakah itu? Yaitu antropomorfis. Ya, antropomorfisnya Pak, gitu. Ya, Allah memalingkan wajahnya, tapi kan tetap nggak jelas itu memalingkan wajah itu kayak apa, karena wajah Allah itu tidak punya wajah seperti kita ya. Memang itu suatu bahasa yang tidak bisa dibayangkan dengan konkret seperti seperti relasi kita itu. Ya relasi terputus sudah. Nah, relasi terputus itu yang kayak apa sudah kita nggak paham. Maksudnya Pak Andi, karena Yesus menanggung dosa kita, sehingga Allah tidak bisa melihat dosa itu gitu, sehingga dia memalingkan gitu, saya seperti istilah meninggalkan Kristus gitu, maksudnya. Nah, nanti dulu kata menanggung dosa ini juga banyak disalah mengerti. Ya. Karena dosa itu menanggung dosa itu kayak apa sih? Dosa itu seberat apa yang harus ditanggung oleh Kristus? Substitusi kan, ganti sebagai itu substitusi, menggantikan kita gitu. Nah ya apa? Apa yang ditanggung oleh Kristus? Dosa pemberontakan kita gitu. Lah ya, tapi itu apa? Kristus itu mengalami apa? Di dalam menanggung dosa kita itu apa yang dialami Kristus? Maut gitu ya. Bukan. Iya, ya kembali lagi kepada maut. Ya, Keterpisahan dengan Allah. keterpisahan dengan Allah. Eli lama sabaktani, Pak, di atas kayu salib tuh. Makanya itu yang poinnya. Poinnya adalah keterpisahan dengan Allah. Kita dulu sering bayangkan, wah Kristus itu beratnya pikul salib. Itu menanggung dosa. Pikul salib itu kayunya berat. Ya tahu sampai terjatuh-jatuh Kristus memikul salib. Inilah menanggung dosa. Menanggung dosa itu bukan, dosa itu kayak karung-karungan yang beratnya berapa juta miliar ton. Sampai Kristus itu sengsara sekali mengangkat menanggung beban dosa yang begitu berat. Itu apa itu? Cuma satu, keterpisahan dengan Allah. Sudah. Itu yang seharusnya memang yang dialami oleh manusia dalam kekekalan. Sekarang Kristus yang mengalami. Maut itu yang seharusnya dialami manusia dalam kekekalan. Sekarang Kristus yang mengalami menggantikan Anda dan saya. Dan itulah keterpisahan dengan Allah. Dan pertanyaan, Pak. Dialami oleh Kristus selama 3 jam.
Apa silakan Bu Dor? Pak, pertanyaan konyol mungkin ini Pak. Kristus berpisah dengan Allah berapa lama? Apakah yang 3 jam itu atau 3 jam. berapa lama? Iya Pak. 3 jam. Oh gitu ya. Itu ditangisi Kristus ya. Ketakutan sampai segitunya Pak ya. 3 jam Luar biasa. itu dunia gelap. Saya menafsirkan 3 jam. Kenapa? Dunia gelap selama 3 jam. Itu menunjukkan kepedihan Allah Tritunggal yang luar dinyatakan biasa. dalam kegelapan dunia 3 jam. Segitu 3 jam saja Yesus takut sehingga mati sampai. Oh, bukan Aduh. saja itu. Iya Pak. 3 Iya Pak. jam Maksud itu saya kalau kita kan mengerikan. 3 jam sepertinya sedikit Pak, tapi luar biasa ya. Iya. Oh iya ya. Terima kasih Bapak. Aduh, Allah konyol. Saya Tritunggal kan benar-benar tidak pernah kekonyolan saya, Pak. terpisahkan. Ya, Pak Endarto. Allah Tritunggal kan tidak pernah terpisahkan. Pada saat itu yang harus terpisah kan. Yes. Kristus terpisah 3 jam begitu menderita ya Pak. Padahal manusia terpisah selama-lamanya diam-diam aja ya. Ironi ya. Benar Pak. Ironi ya. Karena sudah kebal. Kebal dalam Udah mati Pak, kenikmatan bukan dosa. kebal, mati. Kristus itu di dalam Hanya persekutuan mati rasa, yang Pak. Kristus itu dalam persekutuan yang indah dengan Bapa harus dipisahkan. Itulah yang kengerian yang luar biasa itu. Yang tidak boleh terpisah. Sekarang harus terpisah. Nah, makanya ada orang yang sekarang menafsirkan, oh kalau keterpisahan itu bukan Allah Tritunggal yang terpisah, tapi manusia Kristus yang terpisah dari Allah Bapa. Wah, itu sudah bagi saya analisa-analisa itu sudah terlalu ini ya, mau menguraikan yang itu sudah bukan kemampuan kita untuk menganalisa itu. Kenapa? Kalau itu hanya manusianya Kristus yang mengalami keterpisahan. Manusianya Kristus itu tidak mungkin bisa menebus dosa manusia semua. Maksudnya menebus orang-orang pilihan. Semua orang pilihan akan ditebus oleh manusianya Kristus, itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ya karena keadilan Allah, manusia itu cuma mampu bayar 1 untuk 1 orang. Tidak mungkin bayar 1 untuk semua orang. Yang bisa punya karya tak terbatas, ya, yang punya kemampuan yang kapasitasnya tidak terbatas, hanya Allah. Amin, Pak. Ya, yang punya kemampuan menebus orang di dalam zaman masa perjanjian lama sampai zaman akhir, semua dijangkau, semua waktu dijangkau oleh Allah. Siapa yang mampu menjangkau semua waktu kecuali Allah? Nah, itu poin yang saya terus terang keberatan kalau itu cuma disebut sebagai manusianya Kristus yang berkorban. Allah Tritunggalnya enak-enak di surga, manusianya yang sengsara. Tapi saya juga tidak berani menafsirkan, Allah Tritunggal yang terpisah itu begini-begini. Saya tidak berani, saya cuma bisa bilang, ini keterpisahan yang mengerikan. Kalau itu cuma manusianya toh, gampang itu, tidak usah terlalu mengerikan. Tidak usah dunia juga gelap. Buat apa? Oke, demikian teman-teman. Pak, satu lagi tanya Pak, maaf ini Pak. Ya, Pak Sony. Pak, apakah
ketika Kristus akan mati di kayu salib sebagai, ya, kita tahu bahwa Kristus adalah Allah yang sejati dan manusia sejati. Ya. Ketika dia mati di kayu salib, apakah dia tahu bahwa dia akan terpisah hanya 3 jam? Yes. Dia sudah tahu duluan. Kalau memang sudah tahu kan bisa dikatakan, aduh itu kan cepat banget. Kenapa sampai begitu sedih ya? Bukan itunya, Pak. Bukan waktunya. Kok bukan Tapi waktunya? kualitas keterpisahan itu yang mengerikan. Jadi misalnya itu bukan 3 jam, tapi cuma 3 detik. Itu pun mengerikan. Karena kalau saya gambarkan itu seperti menyangkali keterpisahan Kristus itu menyangkali hakikat kealahannya sendiri. Dan itu sebetulnya sudah suatu yang tidak mungkin. Tidak mungkin Kristus bisa menyangkali hakikat kealahannya. Maksudnya kebersatuan dengan Allah Bapaknya itu disangkali. Itu yang tidak mungkin. Tapi itu harus terjadi demi kasihnya kepada manusia. Itu yang sudah akal manusia nggak bisa menjelaskan. Itu yang membuat Kristus gentar di Getsemani, Pak. Yes. Sangat benar. Jadi penyangkalan hakikatnya itu ya Pak. Benar, Yes. logis, masuk logika tuh Pak. Karena kita juga kita tidak bisa menyangkal hakikat kita. Itu kita sulit menyangkal kan Pak. Itu pasti menderita itu. Ya. Oh, terima kasih Pak. Luar biasa. Sampai peluhnya seperti darah, dan orang seringkali mengatakan karena Kristus takut nanti kena siksa jadi dia bergumul. Padahal Pak Andi ngomong itu bukan, karena Yes. kalau kita lihat itu kenapa orang bisa sampai keringatnya itu keluar darah, itu karena tensionnya sudah terlalu tinggi gitu, dia punya apa, kalau baca di kamus Pak, dia itu kenapa sampai peluh itu bisa menjadi kayak darah, itu karena satu keadaan di mana tensionnya betul-betul sudah terlalu tidak terkontrol lagi gitu. Tapi saya tidak menafsirkan itu. Saya tidak mau menafsirkan bahwa betul-betul Kristus keluar darah. Dikatakan keringatnya menetes seperti Ya, darah, seolah-olah tapi seperti bukan darah. Saya menafsirkan itu bukan darah. Kalau itu darah, itu pendarahan di otak itu sudah paling gawat itu sudah. Iya, maksud saya cuma mereka menafsirkan bahwa itu karena Kristus takut untuk mengalami siksaan, itu yang tidak. Bukan. Ya, itu yang saya bilang tidak benar Pak gitu. Oke, demikian teman-teman. Kita bersyukur untuk anugerahnya boleh membahas kebenaran-kebenaran ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua untuk makin diteguhkan tentang pengorbanan Kristus yang luar biasa. Terima kasih Pak atas pencerahannya hari demi hari, terus diperbarui pengertian pengetahuan kita. Puji Terima kasih Tuhan. Pak. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pak Adi, malam ini berkat bagi kami. Puji Tuhan, terima kasih Pak. Oke, kita tutup. Ya. Hadiah ulang tahun buat Sony. Oh iya, selamat ulang tahun ya Pak. Waduh, selamat ulang tahun ini Pak Sony. Pak Sony dapat kado bagus nih. Ada bocoran ternyata. Buku Ili. Buku Ili nih pembocoran ini. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita tutup dalam doa. Saya boleh minta Ibu Dor untuk menutup dalam doa buat kita semua. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa mengucap syukur atas pembelajaran malam ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan penuh hormat kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sendiri adalah gembala yang baik. Ya. Engkau menggembalakan kami dengan cara-caramu yang kadang-kadang
tidak kami mengerti, tetapi Engkau membawa kami untuk menikmati firman-Mu di hari-hari kami, bahkan yang kami alami pada malam hari ini. Ya. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan membukakan rahasia yang selama ini kami tidak mengerti, Tuhan telah bukakan bagi kami. Ya Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar mengasihi Engkau, dan kami mau belajar untuk dekat dengan Engkau. Tolonglah kami yang lemah ini ya Tuhan, agar hati kami terus terarah kepada Tuhan. Terus dan prinsip-prinsip hidup kami didasarkan kepada semua pengorbanan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu yang Tuhan boleh bukakan bagi kami. Terus tambahkan hikmat, kuasa, dan wibawa Allah kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Andi Halim, agar dengan kekuatan dan kuasa Tuhan sajalah rahasia-rahasia yang besar dibukakan bagi kami, agar kami mendapat sukacita surgawi setiap kali kami mengikuti pembelajaran. Kami juga tidak berdiam diri, tetapi kami mengajarkan, menuturkan semua itu kepada orang lain, sehingga banyak orang mengerti dan bersukacita, bergembira karena firman Tuhan, lalu mengambil komitmen untuk hidup bagi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua interaksi di dalam kelas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami, agar kami merindukan Tuhan tiap hari. Demi Kristus kami menutup pertemuan kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dor.